beserta kepada segenap keluarganya yang suci, sahabatnya yang setia, pengikutnya yang setia, dan kita umatnya yang istiqomah melaksanakan ajarannya hingga akhir masa. Mudah-mudahan kita semua layak untuk diakui sebagai umatnya di yaumul kiamah. Sholihin sholihat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sekian banyak nabi dan rasul, ada 25 nabi dan rasul. Allah pilih 5 orang nabi dan rasul yang terbaik. Maka jatuhlah pilihan Allah kepada nabi-nabi yang disebut dengan ulul azmi, yaitu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Isa, dan Nabi Nuh alaihissalam. Dari 5 orang nabi ulul azmi tersebut, Allah pilih kembali seorang nabi yang amat sangat mulia, maka jatuhlah pilihan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sekian banyak malam yang Allah ciptakan, Allah pilih satu malam yang paling bagus, maka jatuhlah pilihan Allah kepada malam Lailatul Qadar. Dari 12 bulan yang Allah ciptakan, Allah pilih satu bulan yang paling bagus menurut Allah, maka jatuhlah pilihan Allah ke dalam bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, muslimat, sholihin, sholihat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita berada di bulan yang paling baik menurut Allah, yakni di tanggal 10 di bulan suci Ramadan. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memanggil kita dengan panggilan yang mesra. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, apapun profesi kalian, kalau kalian menyatakan dirinya tunduk beriman kepada Allah, kutiba alaikumus syiyam, maka diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi kita beriman kepada Allah, maka kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW bersabda tentang keuntungan orang-orang yang berpuasa. Yang pertama, Rasul sabdakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, puasanya karena 2 hal: imanan, menunjukkan keimanannya, membuktikan keimanannya, wa ihtisaban, dan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa pahalanya orang yang puasa? Unlimited, tidak terhingga, tanpa batas. Sebegitu besar pahalanya orang puasa sampai Allah firmankan dalam hadis qudsi, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Mereka haus, lapar, menahan nafsu berpuasa untukku, kata Allah, maka aku yang akan langsung membayar pahala untuk mereka. Berapa pahalanya? Tidak pernah Allah sebutkan. Sebegitu besar ganjaran pahala bagi mereka yang berpuasa. Di dalam agama kita cuma ada 2 hal yang pahalanya tanpa batas. Yang pertama adalah puasa, yang kedua adalah sabar. Orang yang sabar, ajruhu fi ghairi hisab, pahalanya tanpa batas. Udah kita puasa, kita juga bersabar, maka begitu dahsyat pahala yang Allah berikan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sholihin sholihat yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, orang yang berpuasa dalam kitab Riyadhus Shalihin, inna lis-shaim, sesungguhnya bagi mereka yang berpuasa, yusolli alaihil malaikah, malaikat mendoakan mereka sampai berbuka puasa.
Jadi kita ini sekarang lagi didoakan sama malaikat. Maka apapun yang kita doakan, apapun yang kita panjatkan, itu malaikat mengaminkan doa kita. Perbanyak doa-doa ketika berpuasa. Ada 3 golongan yang tidak tertolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa orang yang sedang berpuasa, doa orang tua untuk anaknya, dan doa orang yang terzalimi. 3 doa ini tidak tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang sedang berpuasa ini perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampunan, minta sehat walafiat, minta kepada rekan-rekan kita Allah selamatkan, dan semuanya pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, yang ketiga, Rasul sabdakan keberuntungan buat orang yang berpuasa, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang nyawaku berada dalam genggamannya. Maksudnya demi Allah, kata Rasulullah, al-khuluqu fami shaim, bau mulutnya orang yang berpuasa, atyabu indallah min rihil misik, lebih wangi di sisi Allah dibandingkan minyak wangi misik. Jadi kita berpuasa memang ada bau mulutnya. Ya seperti sampah yang sedang membunuh dibakar, maka keluar tuh baunya. Begitu juga dosa-dosa kita di bulan Ramadan ini sedang dibakar, maka keluar baunya. Oleh karena itu, walaupun kita berpuasa tetap menggunakan protokol kesehatan. Gak puasa aja pakai masker, kadang mulut kurang sedap baunya. Ini sekarang puasa pakai masker, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Kalau Satpol PP razia orang-orang yang tidak pakai masker. Kalau DKM Nurul Bahar razia orang-orang yang tumben-tumbenan pakai masker. Biasanya ini orang nggak mau pakai masker, siang-siang Ramadan tumben pakai masker. Ternyata ketika dibuka dia lagi menyapa. Ini juga nauzubillah min dzalik. Walaupun mulut kita bau ketika berpuasa, tetap di sisi Allah lebih wangi daripada minyak kusik. Makanya kalau dipanggil sama teman kita lagi puasa, tetap aja ada apa? Keluar aja, kan pakai masker, tenang aja. Rekan-rekan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa buat mereka yang berpuasa, kemudian didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan juga bau mulutnya lebih wangi daripada minyak kusik. Daripada minyak kusik. Oleh karena itu perbanyak di siang hari ini, jangan sampai kita enggak puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, man aftara fi Ramadan, siapa orang yang tidak puasa di bulan Ramadan, bi ghairi udhrin wala maridin, tanpa ada udzur, tanpa ada sakit, dia enggak puasa di bulan Ramadan. Lam yaqdihi siyama dahri wa insoma. Seandainya dia ganti 1 hari puasa Ramadan yang dia lewatkan tanpa ada uzur, tanpa ada sakit, dia ganti dengan 1 tahun penuh berpuasa, tidak akan pernah tergantikan pahalanya. Karena meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur adalah termasuk dosa besar. Ada yang nanya, gimana nih Kak? Mendingan nggak puasa Ramadan apa mendingan nggak sholat 5 waktu? Ada aja yang nanya ini, konyol pertanyaannya. Mendingan mana katanya, nggak puasa apa nggak sholat 5 waktu? Ini nggak ada yang mendingan, dua-duanya dosa besar. Ini bukan pilihan puasa apa sholat, bukan, dua-duanya harus dijalani. Dia meninggalkan sholat 5 waktu dosa besar, meninggalkan puasa Ramadan juga dosa besar. Kalau melakukannya berarti kita maksiat kepada Allah. Apa kita nggak mau maksiat kepada Allah? Kita masih minta rezeki sama Allah,
masih tinggal di buminya Allah, masih dikasih nafas sama Allah, masih kelihatan sama Allah kalau kita maksiat, masa kita gak malu masih juga melakukan maksiat kepadanya. Siang hari kita berpuasa. Besok ini perhatian ketika nanti beduk maghrib, yang ditanya adalah jam berapa di maghrib hari ini. Maka orang yang berpuasa amat sangat bergembira. Yang pertama ketika mendengar adzan maghrib, yang kedua ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika adzan maghrib kita pakai ilmu buka puasanya, ilmu buka puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau buka puasa dengan rutop, kurma basah, kurma, karena mengandung glukose yang tinggi. Kurma, kalau ada kurma kemudian air putih. Setelah makan kurma kemudian minum air putih. Ilmunya adalah ketika kita sedang belum membatalkan puasa, maka tetap membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Udah minum, udah batal, baru kita baca doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdaltu. Ya Allah, untukmu aku telah berpuasa. Itu fi'il madi, artinya kita udah batalin puasa baru baca doa itu. Dalam hadis lain, zahabal dhama'u, telah hilang haus dan dahaga. Wa batallatil uruq, telah basah kerongkongan. Wa thabatal ajru, telah ditetapkan pahala insyaallah. Itu doa buka puasa. Setelah buka puasa. Jadi makan kurma, jangan yang manis-manis. Yang manisnya berasal dari alami aja. Gak usah yang manis-manis, karena yang manis-manis lainnya belum tentu setia. Gak ada tuh hadis yang berbunyi berbukalah dengan yang manis-manis kan. Itu adalah iklan sirup marjan aja. Jadi kita kalau buka puasa bikin kurma, manisnya alami. Karena kan dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, malamnya kita sholat sunnah tarawih, Rasul janjikan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Mereka yang sholat tarawih karena menunjukkan iman, mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ini pengguguran dosa di bulan Ramadan. Jangan sampai kita enggak mengambil pahala, enggak mengambil tiket pengguguran dosa. Disambung dengan perbanyak sedekah, perbanyak baca Al-Quran. Jangan sampai kita tidak sedekah di bulan Ramadan. Dalam ayat 215 surah Al-Baqarah, di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan tentang sedekah. Yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya kepada wahai Muhammad, apa yang harus mereka sedekahkan? Qul ma anfaqtum min khairin, kalau kalian bersedekah maka yang paling bagus. Kalau uang nominalnya yang paling besar, kalau makanan yang rasanya enak, kalau pakaian yang masih layak dipakai, masih bagus bentuknya. Jangan sampai kita ada kotak amal Nurul Bahar lewat lama banget tamannya orang tua. Dari yang mana? Dari yang merah. Ya, nanti akhirnya dapat juga yang 2000 lagi masuk WC aja 2000. Masa ya masuk surga dulu. Tapi masih bagus amal. Setiap hari 2000 nggak apa-apa. Dibandingkan orang yang amal 100.000 tapi setahun sekali. Lebih baik amal setiap hari 2000 atau 5000 nggak apa-apa. Karena tiap subuh itu malaikat turun mendoakan orang yang sedang bersedekah. Malaikat itu beda-beda tugasnya. Ada yang mencatat amal ibadah, ya Allah, hambamu mendengarkan ceramah zuhur, ya Allah, catat sebagai pahala.
dengerinnya sambil nyender, ya Allah, enggak apa-apa, catat sebagai bahan. Dengerinnya sambil ngantuk, ya Allah, enggak apa-apa, catat sebagai bahan. Itu malaikat yang mencatat amal ibadah. Tapi ada dua malaikat yang turun setiap subuh mendoakan orang-orang yang sedekah tiap hari, tiap subuh itu malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah balasan, berikanlah ganjaran buat orang-orang yang bersedekah. Wa yaqul akhar, tapi satu malaikat lagi nyumpahin orang-orang yang tidak bersedekah. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, hancurkanlah orang-orang yang tidak mau bersedekah. Bangkrutkanlah usahanya orang-orang yang tidak mau bersedekah. Tiap subuh malaikat mendoakan orang yang bersedekah. Tiap subuh malaikat nyumpahin orang yang tidak mau bersedekah. Tinggal kita pilih. Kepada siapa kita bersedekah? Ayat ini Rasulullah Subhanahu wa taala jelaskan, afdalnya sedekah pada walidain. Pertama, kalau sedekah untuk orang tua. Orang tua kita di kampung, di desa, kita perhatikan. Jangan sampai traktir sana, traktir sini, orang tua begitu beli. Pada walidain, afdalnya sedekah itu untuk orang tua kita dulu. Jangan teman-teman, jangan mantan pacaran diberi makan, tapi orang tua dulu, orang tua. Yang kedua, wal-aqrabin, para kerabat kita, handai tolak kita, paman, bibi, masih ada yang kesusahan, afdal kita kasih sedekah kepada mereka. Yang ketiga, waliyatama, anak-anak yatim. Khusus untuk anak yatim, kalau kita ngasih duit, ngasih uang ke anak yatim, jangan lupa minta doanya. Kenapa emang? Karena anak yatim doa itu langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan anak yatim kita kesini buat buka puasa, cuma kita bilang, doain ya biar keluarga sehat selalu. Dia bilang, amin bang, tembus tuh sampai langit dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Dan anak yatim kita kasih uang, nih deh buat bayarin sekolah, doain yang mudah-mudahan rezeki bapak lancar. Amin pak, tembus sampai ke langit. Beda halnya kalau kita ngasih orang miskin, ada pengemis, ada orang miskin, kita kasih udah. Jangan minta doa dari mereka. Kalau mereka nggak doain kita, nggak apa-apa, kita nggak minta doanya. Karena dalam surah Al-Insan Allah firmankan, innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi kalian makan, memberi kalian sedekah orang-orang miskin liwajhillah, hanya mengharap pahala dari Allah. La nuridu minkum jazaa wala syukura. Kami tidak mengharap terima kasih, kami tidak mengharap imbalan, yang kami harap hanya pahala dari Allah. Itu ayat untuk sedekah ke orang miskin. Kalau sedekah ke anak yatim harus kita minta doanya. Jangan sampai kita nggak minta. Doain ya, mudah-mudahan usaha itu lancar. Amin bu, kabul sama Allah. Anak yatim. Wal masakin, yang keempat adalah orang-orang miskin. Kita berikan makan, kita berikan minum kepada orang-orang miskin yang kelaparan. Ingat, suara musik yang paling haram bukannya dangdut, bukannya jazz, tapi suara musik yang paling haram, suara dentingan sendok dan garpu yang terdengar di telinga orang miskin kelaparan. Jangan sampai kita makan, posting sana, posting sini, kelihatan tuh orang-orang miskin. Kalau untuk jualan, dagangan, bolehlah kita posting makanan. Tapi kalau tidak ada urusannya dengan jualan, terus kita posting, dilihat oleh orang miskin postingan kita sedang makan enak, maka kita masuk ke dalam ayat Al-Quran, Al-Hakumut Takatsur, bermegah-megahan. Jangan sampai itu kita lakukan. Orang miskin kita kasih makanan. Jangan sampai menumpuk-numpuk makanan. Laisa bil mu'min, bukan orang mukmin yang baik. Man yabidu syab'anan, orang mukmin tidur pules karena kekenyangan. Banyak makanan di rumahnya, kulkasnya penuh, dia tidur pules karena perutnya kenyang.
Wajaru jambihi jahun, ada tetangganya miskin dari kelaparan. Dia bisa tidur pulas, ada tetangganya miskin, laisa bil mukmin, bukan mukmin yang baik. Wa bani sabil, dan kita sedekahkan juga untuk para musafir. Perbanyak sedekah-sedekah kita. Dan juga tentunya perbanyak baca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Ramadan mulia karena diturunkan Al-Quran. Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia karena mendapatkan Al-Quran salah satunya. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia karena membawa wahyu Al-Quran. Siapapun yang berinteraksi dengan Quran pasti jadi orang yang mulia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita tutup siang hari ini dengan doa, mudah-mudahan segala apa yang kita minta dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Keselamatan bagi rekan-rekan kita di Donggala, keselamatan bagi keluarga kita di rumah, keberkahan bagi hidup kita di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk puasa 30 hari, tarawih 30 malam, baca Quran 30 juz, dan itu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala mana wa inna wa ala mana wa ya shalihan ya rabbi haqqika bismillahil fatihah. Astagfirullahaladzim, 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 alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya barik wa Qur'an, unzil al-Qur'an bil hikmati wal bayan, barik lahum lana fi syahri Ramadan, barik lahum lana fi syahri Ramadan, barik lahum lana fi syahri Ramadan fi sihhatin afiyah wa inna fihi ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an والصدقة في رمضان وأنت راض عنا. اللهم سلم إخواننا في نوكلا، اللهم سلم إخواننا في نوكلا كما سلمت نبي يونس عليه السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الله العزيز الغفار. وصلى الله على خير سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikian, kalau lebihnya kami mohon maaf. Uridu al-Islam astata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi wa barakatuh. Allahumma fid lana wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.